ini materi yang boleh dikatakan dilihat dipandangnya ringan. Nah, ini mungkin kalau mau ditambahin silakan, ya, mau ditambahin. Kenapa? Ini pemikiran yang mungkin masih dianggap masih belum tepat ataupun masih kurang. Silakan kalau mau ditambah, ya mungkin mau dikurangi. Tapi intinya adalah itu paling bawah itu membentuk DKM yang amanah. Apapun perbuatannya, apapun usahanya, kalau ujung-ujungnya misalnya nilai uang masjid nggak jadi amanah, misalnya. Mohon maaf. Pengertian bukan masalah segi keuangan aja, masalah kegiatan juga seperti sekarang ini. Kita buat konsep rapi, buat program bagus, tapi yang kita sepakati artinya bahwa kita janji terhadap diri kita sendiri, kemudian begitu kita pulang ke Sungai Kendal nggak dilaksanain, itu namanya juga tidak aman. Makanya dalam hal membuat konsep, membuat program yang logik, kira-kira tidak asbun, tahu asbun? Asal bunyi Pak RT, kira-kira. Kenapa? Kemauan sih besar, tapi tenaga kurang. Oh iya, enggak. Boleh kemauan besar, ditopang, ditunjang juga oleh alur apa tunjangannya yang besar. Pasang dengan tiang harus atau begini, ya harus seimbang paling tidak begitu. Nah, oleh karena itu masalah amanah. Kemudian yang keempat, adanya kerjasama. Saya salut sekali. Pertama saya ucapkan terima kasih ini pada abang-abang kita, saudara-saudara kita yang pada punya kendaraan, memberikan sumbangan pemikiran, termasuk mengajak, memfasilitasi, mengajak rekan-rekan sehingga kita bisa sampai ke sini. Saya hitung jumlahnya berapa mobil? Ada 7 ya? 7 bisa mengangkut sehingga kita bisa sampai ke hotel ini. Nah, itu tanda bahwa memang ada rasa tanggung jawab dan ada rasa kerja sama. Kerjasama ini tentunya ke depan terus akan kita laksanakan, kita kembangkan dan bahkan kita tingkatkan. Kita wujudkan yang rasa solidaritas dan soliditas. Nah, itu kira-kira kita wujudkan solidaritas dan soliditas. Sehingga apa? Di antara kita ini benar-benar menjadi ukhuwah kalau kata Ustaz tadi. Nah, jadi antara sekrup dengan baut itu nyetel. Nah, tapi kalau memang antara kita seksi lain, bidang lain dengan bidang yang lain, ada main cakar-cakaran kayak Ustaz Munawar, masih dorong orang berantem ya. Nah, itu lain yang mereka Sungai Kendal beda, gitu kira-kira. Beda. Jadi yang diberantemin apa? Gitu kira-kira. Apa? Coba pikir dah, kadang-kadang mencari kan. Aduh. Tujuannya ini organisasi kita gabung di sini DKM. DKM kan kumpulan orang-orang ataupun jamaah yang berkecimpung ada di masjid. Makanya ini kalau saya katakan mungkin kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Ini adalah orang-orang terlepas mungkin dapat hidayah dari Allah atau tidak saya nggak ngerti. Pokoknya semuanya ini ditunjuk berdasarkan analisa pola pemikiran saya yang logis menurut saya. Gitu kira-kira. Praktiknya wallahu a'lam. Gitu kira-kira. Yang menurut saya ini pantas. Orang ini bisa diajak kerjasama, bisa meningkatkan kerjasama kita dalam rangka ubudiyah ibadah melalui DKM. Kenapa? Orang belum tentu semuanya diajak gabung, diajak beribadah kepada melalui DKM ini mau. Kenapa kalau yang berpikir ke sana? Organisasi DKM merupakan tempatnya invest, tempatnya ladang amal, ya tempatnya kita beramal. Disinilah kita kalau untuk cepat-cepat mendapatkan keberkahan salah satunya.
salah satunya. Kenapa? Kita turut mewujudkan, membangun, membesarkan rumah Allah. Kalau janji, tanya aja nanti tanya Pak Ustaz. Kalau orang yang membangun masjid kira-kira imbalannya apa? Kalau bahasa itu kita akan dibangunkan rumah di dalam surga. Amin. Termasuk kita ini ya. Amin. Orang membangun bukan hanya hari ini ada pembangunan saya nyumbang 100 sak semen. Ya dikit. Saya cuma 2 sak. 100 kalau nggak ikhlas ya ngomong lu buat hebat tuh. Beneran Pak RT kecil tuh juga nggak ada warganya gua kalau nggak ada gua nggak ada gua sombong dia itu hilang itu akhirnya apa kepada yang diomongin itu pindah orang yang beramal diomongin dia beramal 100 sak akhirnya 100 sak pindah banyak yang beramal buka hadisnya itu ada kira-kira. Nah oleh karena itu di sini kaitan dengan masalahnya kerjasama sangat penting. Kemudian membuat program kerja. Nah, membuat program kerja ini tujuannya apa? Kita kesini dapat memahami dan bisa membuat program kerja. Kalau DKM pengen masjidnya makmur, pengen DKM bisa mencerminkan jamaah masjid Kampung Sungai Kendal. Kerjanya juga kagak, bagaimana mau bisa mencerminkan gitu. Omong kosong nol kalau omong gede, makanya nggak bisa berbuat apa-apa. Pengen masjidnya makmur. Maaf, kita berusaha berbaik sengaja ya, berbuat baik, meningkatkan kebaikan gitu. Ayo, mari melalui DKM ini kita bangun kebersamaan melalui pembuatan program. Tapi pembuatan program ini yang nanti akan kita tularkan ke masyarakat, kita kasih tahu ini loh, kita punya program kayak gini, yang nanti ke depan insya Allah akan ada begini. Walaupun itu duitnya juga belum kelihatan, belum ada, tapi niat baik kita insya Allah itu niat baik. Tapi alangkah indahnya antara perbuatan ucapan dengan sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Artinya apa? Kemampuan kita ini, omongan kita ini kita ukur dengan kemampuan kita. Memang nanti dalam rangka ke depan ini keuangan masjid ini juga harus bisa program terencana. Ada pertanyaan, dari manakah sumber keuangan masjid itu? Tahunya kita ngusulin bangun ini bangun itu misalnya program, tapi uangnya aja nggak jelas, tapi nggak jelas. Kalau memang ada, yuk bagaimana cara kita mengkondisikan? Apa yang dibilang Pak Ustaz Mulawan tadi, kita sesuaikan. Kenapa? Masjid yang ideal, yang bagus, manajemen yang bagus, keuangannya adalah sebetulnya kasnya itu yang boleh bilang sedikit. Saldonya itu kira-kira ini saldo kita istilahnya masih alhamdulillah masih di atas, katakan mungkin masih ada cepean, mungkin ada kali ada ya begitu kira-kira. Kenapa kalau kita lihat laporan tadi ternyata selama ini lumayan juga bangun kolon wudhu itu ya, itu ada uang yang banyak sampai minus itu defisit. Waduh, kenapa? Ikut ini juga kena COVID juga di masjid. Wah, ya udah kita maklumin aja. Nah, itulah fluktuasi mengenai dinamika keuangan. Terjadi apa? Pasang surut, gitu kira-kira. Nah, makanya itu dalam rangka kita kerja rakyat di sini perlu membuat program yang terarah, terukur, dan jelas kira-kira itu. Program. Nah, makanya salah satu yang bilang kita terukur, yang jelas. Kita membuat diukur nanti melalui program yang kira-kira mana sih diantara yang penting dan yang dianggap paling penting. Ini penting nih, sementara tapi ada yang lebih penting lagi, gitu kira-kira. Makanya disitulah nanti ada penjelasan saya program yang namanya program pembangunan DKM jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Itu kira-kira. Kenapa? Kita ini periode kita 5 tahun berdasarkan peraturan dari Kementerian Agama
itu bahwa masa jabatan kita sebetulnya dari 3,5 tahun, 4 tahun, maksimal 5 tahun. Ada yang 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, dan maksimal 5 tahun. Oh, kita ngambil maksimal 5 tahun. Saya kalau waktu itu baca peraturan, ngapain kita pakai ngambil 5 tahun kira-kira? Biar supaya 3 tahun aja. Biar ada reorganisasi gitu kira-kira. Nah, sementara ini, aduh, ya udah, terlalu lama nanti ngomongin mundur belakang. Kaitan dengan masalah program, ini begitu kira-kira. Dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga apa? Otomatis masing-masing fungsinya ini membuat program sesuai dengan tupoksi. Nah, tupoksi ini nanti akan dibagikan, baca di situ. Include sebetulnya ada semacam acuan. Tupoksi itu melahirkan namanya program. Tapi mohon maaf, ya program dulu kita pada bikin konsep, tupoksinya belakangan. Ya, kenapa? Ini nanti kita sesuaikan di sini. Kenapa? Kalau bikin tupoksi dulu waktu itu, ya nggak jalan urusan. Pengukuhan juga nggak jalan. Kemudian juga jangan-jangan belum sampai kemari kita ke hotel apa ini Sri Indrawati itu kira-kira. Sehingga apa? Mana yang tercepat, yang penting itu adalah baik untuk kepentingan DKI. Kemudian memahami tugas. Nah ini teman-teman semua terkait tugas. Tugas kita ini sebetulnya teramat, ya dibilang ringan juga berat, dibilang berat juga ringan. Kenapa? Menyangkut amanah. Ya, menyangkut amanah. Kalau yang berpikiran sempit, menurut saya berpikiran sempit, gua ini dijadiin pengurus seksi A misalnya. Ngapain gua mau aktif kan? Ada ketua ini kira-kira, ya gitu kira-kira. Ada ketua ini yang mikirin, ya gue mau anak bawang kira-kira, ngapain pakai puyeng-puyeng? Biar aja di jalan, dan gue di jalan dewek. Itu namanya saya bilang ketua macan tulang awal. Sehingga apa? Orang diajak kumpul, diajak ibadah juga mau, ya enggak? Diajak masuk surga mau, katanya di dua minta matinya husnul khotimah. Itu aja cirinya udah bertentangan dengan husnul khotimah. Kira-kira, bener nggak? Aduh, kita doain ya enggak? Ilahi semoga beliau berarti dalam surga husnul khotimah. Gampang banget husnul khotimah. Ngaji yang bener kira-kira. Harapan boleh, tapi implementasinya, praktiknya kayak apa nih? Makanya ini amanah ini istilahnya memahami tugas ini agak berat. Beratnya apa? Kalau kita bilang berat ya ringan, kalau kita dengan niat yang tulus bahwa kita ini adalah organisasi yang berorientasi kepada ibadah. Itu syaratnya. Kalau dibacain kriteria orang yang memakmurkan masjid atau orang syarat menjadi DKM adalah salah satunya, pertama adalah orang yang doyan ibadah. Apakah pertanyaan kita semua doyan ibadah? Terlepas pasti doyan, apa setengah doyan, apa doyan beneran, itu jangan nggak jadi persoalan. Yang penting ada niatan bahwa kita ini untuk membangun ibadah. Kemudian terkait dengan tugas ini berikutnya, masing-masing dari mulai Ubudiyah sampai Ma'rifat ada tugas. Tugasnya ini ya supaya bisa kedepannya ini paham, nggak ada teradul. Sementara ini bagian misalnya walaupun masih ada tapi no problem. Artinya apa? Tugas Ubudiyah ya enggak nanganin, nggak apa-apa itu Ubudiyah nanganin apa nih misalnya urusan keuangan. Kenapa belum diatur? Emang jangan udah begitu. Sekarang begini, kalau dulu Ustadz Rohimi ngapain dia ngomongin uangnya bendara juga bukan apa bukan. Kok dia laporan keuangan gini enggak? Setiap minggu pendapatan sekian, nanti kira ambil pengeluaran sekian, kita kira.
Kenapa boleh? Kalau dulu sebetulnya tanpa ada penjelasan, kita maklumin aja. Dengan adik kita duduk di Dewan Kemakmuran Masjid, kita luruskan. Makanya Usadronya sekarang masuk di seksi Ubudiyah. Hanya dia memang tugasnya dalam urusan Ubudiyah. Tapi di situ atas nama bendahara. Ada delegasi atas perintah bendahara dan juga seizin ketua masjid atau DKI. Jadi nggak sembarangan dia ngomong, laporan gue sekian juta, itu contoh. Dulu belum diluruskan, sekarang diluruskan. Jadi tupoksi job description-nya, ya kalau bahasa Solonya kira-kira gitu, itu diluruskan sesuai dengan fungsi tugas masing-masing. Kemudian contoh lagi, sekarang ini ya marbot, Mas bilang jadi kayak masukan apa aja dia, full time, waduh, maupun istilahnya kegiatan apa aja, ya udah. Karena apa? Sementara ini dia ya karena memang nggak ada lagi partner kerjanya. Sebetulnya kan logika saya sebutnya marbot satu itu sangat kurang. Taruh kurang, bukan sangat kurang, minimal itu ada 2 logika saya. Bagaimana tuh masih di atas sawah kita kamu bersih, sedangkan urusan bawah aja dia juga nggak pegang, gitu kira-kira. Nah, salahnya siapa nih kira-kira nih? Apa salah dia? Apa salah manajemen? Itu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita tugasin ke atas bawah, dia makin makin repot, ya, makin sibuk ke atas itu kira-kira. Sehingga apa? Beban bagi dia. Nah, dan yang lagi, tugas lagi. Dia itu bukan tugas dia itu, muazin, azan, qomat. Jadi apa tuh? Apa sih? Kalau sebelum tarhim namanya ya tarhim. Bukan tugas dia kira-kira. Ditetapkan, harusnya itu ditetapkan dia ada orang lain yang bertugas menjadi tugasnya bilang gitu, muazin. Tapi kena keterbatasan SDM ya sumber daya manusia, artinya personil atau keterbatasan orang ya, keterbatasan di kita di Sungai Kendal, ya udah, gitu kira-kira. Nah, salahnya apa nggak mau berdayakan yang lain, apa nggak diajak ngomong, apa nggak dicolek-colek, sehingga cuma dia aja sendiri yang dimanfaatin, kira-kira. Ngapain aja dia? Nah, itu juga nanti perlu dimusyawarahkan berdasarkan tupoksi. Nah, gitu kira-kira. Tugas apa tuh? Ada di seksi iya. Kemudian dengan siapa tuh? Dengan istilahnya bagian sarpras misalnya, karena terkait masalah apa kegiatan dia. Kalau Aji yang dia layani sama juga ini sosial, apa aja dia layani gitu. Kenapa keberadaan itu termasuk urusan keamanan juga menjadi tugas marbot. Coba keamanan urusan dalam ini enggak, urusan dalam tuh dalam imam itu enggak yang tahu dia, ya enggak, bukan tahu misalnya urusan kantip atau M.Arsad, ya enggak, M.Arsad ngajak imam dokteran ya, istilahnya apa? Urusan imam, apa isinya di dalam imam itu istilahnya yang tahu dia. Padahal ada bagian peralatan perlengkapan, nanti harus tahu tuh bagian peralatan perlengkapan masjid. Nah, termasuk menyangkut tugas pokok keamanan, siapa yang ngamanin bagian dalam. Nah, itu dirancang. Itu kira-kira. Itu manfaatnya paham tupoksi. Jadi jangan asal, udah si Anu aja itu, nggak bisa begitu. Kalau si Anu aja itu nggak ada, boleh baru si Anu. Lain si Anu nggak ada, si Anu nggak ada siapa? Kira-kira itulah penjelasan yang dalam ini